Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Andi Alinagara. Aku merupakan seorang mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam SEBI dengan jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Oke, di kesempatan kali ini aku mau membahas materi tentang fikih muamalah, yang mana ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah fikih muamalah. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ada syirkah. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang mencampurkan modal atau tenaga mereka untuk mendapatkan keuntungan. Intinya sama-sama berusaha dan sama-sama berbagi hasil. Nah, jenis-jenis syirkah ini ada dua. Yang pertama, syirkah al-amlak, dan yang kedua, syirkah al-uqud. Nah, syirkah al-amlak ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, ikhtiari, dan kedua, jabar. Nah, yang ikhtiari ini yaitu atas dasar pilihan. Misalnya, dua orang yang membeli barang secara bersamaan. Kemudian yang kedua yaitu jabar. Nah, jabar ini terjadi otomatis, misalnya seperti harta warisan. Nah, kemudian yang kedua, syirkah al-uqud. Nah, menurut Hanabilah, syirkah al-uqud ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama, syirkah inan, kemudian yang kedua, syirkah mufawadoh, kemudian yang ketiga, syirkah abdan, kemudian yang keempat, syirkah wujuh, kemudian yang kelima, syirkah mudorobah. Nah, kemudian kita masuk ke contohnya. Contohnya, kalau misalkan ada dua orang patungan modal untuk dagang. Nah, dua orang tersebut akan mendapatkan warisan barang bersama atau kerja sama jasa. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama usaha di mana masing-masing pihak menyumbang dana atau modal dan hasilnya nanti dibagi sesuai kesepakatan. Risiko juga ditanggung bersama. Jenis-jenis musyarakah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama musyarakah inan, yang kedua musyarakah mutanakisoh. Nah, musyarakah inan ini biasanya paling sering dipakai di perbankan syariah. Kemudian yang kedua, musyarakah mutanakisoh, yaitu kepemilikan salah satu pihak berkurang karena dibeli bertahap oleh pihak lain. Kemudian masuk ke contohnya. Contohnya misalkan ada dua orang buka usaha kuliner. Masing-masing mereka memberikan modal 10 juta. Nanti kalau misalkan udah dapat keuntungan, maka keuntungan itu akan dibagi dua dengan tentunya dengan sama rata. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu mudorobah. Mudorobah yaitu akad kerjasama usaha di mana satu pihak menyediakan modal, kemudian pihak lain mengelola usaha. Untung dibagi sesuai kesepakatan. Tapi kalau misalkan rugi ditanggung pemilik modal, kecuali kalau misalkan ada kelalaian dari yang mengelola usaha tersebut. Nah, mudharabah ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, mudharabah mutlakoh, yaitu pengelola bebas mereka untuk mengelola usahanya. Kemudian yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu ada batasan tertentu dari pemilik modal. Kemudian yang ketiga yaitu mudharabah musyarakah, yaitu pengelolaan juga ikut menambah modal. Contohnya, pemilik modal menaruh uang 50 juta. Kemudian pengusaha mengelola toko tersebut. Lalu nanti hasil usahanya dibagi sesuai kesepakatan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu pertama muzaraah, kemudian yang kedua musakoh, dan yang ketiga mugorosah. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu muzaroah. Muzaroah yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya ke si petani. Nah, kemudian si petani itu akan menggarap tanah tersebut. Nah, nanti kalau misalkan ada hasil, itu nanti hasilnya dibagi. Tentunya sesuai kesepakatan. Kemudian yang kedua, musakoh, yaitu pemilik kebun menyerahkan pohon ke penggarap untuk dirawat. Hanya untuk dirawat ya. Kemudian nanti kalau misalkan ada hasilnya, itu dibagi sesuai kesepakatan juga. Kemudian yang ketiga yaitu mogorosah, yaitu petani menanam pohon di tanah pemilik. Nanti pohon dan hasilnya jadi milik bersama. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu akad ijaroh. Apa sih itu akad ijaroh? Akad ijaroh yaitu akad sewa menyewa atau upah mengupah atas barang atau jasa atau manfaat dalam waktu tertentu. Nah, akad ijaroh ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ijaroh atas manfaat seperti sewa rumah, mobil, kendaraan, dan yang lainnya.
Kemudian yang kedua yaitu ijaroh atas pekerjaan, yaitu contohnya seperti bayar tukang, bayar guru les, dan lain sebagainya. Kita masuk ke pembahasan yang keenam yaitu al-qard. Al-qard yaitu pinjaman uang atau barang yang wajib dikembalikan, kemudian harus setara nilainya tanpa adanya tambahan yang disyaratkan. Nah, yang intinya al-qard ini adalah utang piutang tentunya tanpa adanya bunga. Dan al-qard ini beda dari dain atau utang secara umum. Contohnya, misalkan kita minjam uang ke tetangga atau ke teman 500.000. Nah, kemudian wajib kita untuk balikin lagi uang itu senilai 500.000 juga, tanpa adanya tambahannya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketujuh, yaitu hawalah. Hawalah yaitu akad pemindahan utang piutang dari pihak yang berutang kepada pihak yang ketiga. Nah, jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada hiwalah al-haq, yaitu memindahkan hak menagih. Kemudian yang kedua ada hiwalah ad-dain, yaitu memindahkan kewajiban bayar utang. Yang ketiga ada hiwalah muqayyadah. Kemudian yang keempat yaitu ada hiwalah mutlaqah. Nah, ini yang mutlaqah ini mutlak tanpa adanya syarat tertentu ya. Contohnya misalkan ada si A, si B, dan si C. Nah, si A ini dia punya hutang ke si B. Tapi kemudian si A ini memindahkan hutangnya ke si C. Nah, maka si C inilah yang harus membayar hutangnya si A itu ke si B. Seperti itu. Kemudian masuk ke pembahasan yang ke-8 yaitu rohin atau gadai. Nah, rohin atau gadai yaitu menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang supaya kalau misalkan kita tidak bisa bayar, barang itu bisa dijual untuk menutup utang tersebut. Contohnya, misalkan kita menggadaikan motor ke Pegadaian Syariah untuk minjam uang atau dapat uang tunai dari bank syariah. Kalau misalkan kita nggak bisa bayar utang ke bank syariah tersebut, maka motor kita nanti akan dijual sama si bank syariah tersebut karena kita tidak bisa membayar utang kita. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ke-9 yaitu kafalah. Kafalah yaitu akad penjamin di mana penjamin atau kafil bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin jika misalkan ia gagal. Nah, kemudian untuk jenisnya ada dua. Yang pertama, kafalah bin nafsi, yaitu jaminan untuk menghadirkan seseorang. Kemudian yang kedua, kafalah bilmal, yaitu jaminan pembayaran utang. Contohnya, misalkan bank syariah ini menjamin pembayaran utang nasabah kepada pihak ketiga. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ke-10 yaitu wadiah. Wadiah yaitu titipan dalam bentuk barang ataupun harta kepada pihak lain supaya dia bisa untuk menjaganya. Nah, jenis-jenisnya itu ya ada dua. Yang pertama yaitu wadiah amanah. Nah, wadiah amanah yaitu penitip tidak bertanggung jawab kalau misalkan barang itu hilang, bukan karena lalai. Nah, yang kedua wadiah domanah yaitu pihak yang dititipi boleh memanfaatkan barang tersebut, tapi wajib tanggung jawab kalau misalkan barang itu rusak atau hilang. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ke-11 yaitu wakalah. Wakalah yaitu akad pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak lain untuk melakukan suatu tindakan yang boleh diwakilkan. Nah, di sini ada beberapa jenis. Yang pertama, wakalah khusus, yaitu wakalah untuk hal tertentu aja. Kemudian ada wakalah umum, itu cakupannya lebih luas lagi. Nah, kemudian ada wakalah muqayyadah. Wakalah muqayyadah ini dia ada syarat-syarat tertentu. Kemudian yang keempat yaitu adalah wakalah mutlaqoh. Yang ini tanpa syarat tertentu. Contohnya seperti kita itu memberi kuasa kepada teman untuk menjualkan motor kita. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu jualah. Jualah yaitu akad janji pemberian imbalan atas suatu pekerjaan tertentu, baik pekerjaannya itu sudah pasti atau belum pasti berhasil. Untuk contoh sederhananya, misalkan ada seorang yang kehilangan dompet. Kemudian dia bilang siapa aja yang menemukan dompet saya akan ngasih uang 100.000. Nah, contoh sederhananya seperti itu. Nah, itu beberapa pembahasan yang ada di materi fikih muamalah. Untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sekian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.